dari warga Gria Santa RW 15 terkait dengan penolakan jalan tembus. Beliau keberatan dan mengambil sikap untuk menolak karena ada beberapa rekomendasi. Nah, kami ingin melihat secara utuh permasalahan ini agar kami bisa memberikan rekomendasi terbaik nanti terkait dengan masalah ini. Setelah ini kami akan juga melihat perspektif dari eksekutif terkait dengan hal ini. Kami juga belum membahas hal ini dengan eksekutif. Kami akan memanggil juga dinas terkait dan kita ingin mengetahui skema dari mereka seperti apa, karena saya kira hal ini memang tidak bisa dilakukan salah satu pihak. Terkait ada beberapa perspektif, ada proses regulasi, juga persoalan sosiologis, karena ini juga terkait dengan warga sekitar yang terdampak dengan rencana ini. Jadi kita ingin melihat dari perspektif itu juga terkait dengan hal ini, argumentasi kenapa muncul rencana jalan tembus itu. Kalau dari perspektif warga sudah jelas, mereka menolak dan menganggap itu tidak diperlukan karena masih ada opsi-opsi lain, alternatif lain terkait dengan hal itu. Begini, sejauh program ataupun apapun yang direncanakan eksekutif yang itu merugikan masyarakat, kita akan berada di pihak masyarakat, kita akan mendukung, backup apapun permasalahan yang merugikan masyarakat. Ya, jadi kita ingin melihat hal ini secara utuh. Makanya ini kan rencana eksekutif. Makanya kita ingin melihat skema mereka seperti apa dan sejauh mana tahapan-tahapan yang sudah mereka lakukan. Apakah sudah berkomunikasi juga dengan warga, dengan pihak-pihak lain juga, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Dan kaji dulu, karena ini terkait dengan sikap kelembagaan, kami tidak bisa sepihak melakukan itu. Kita akan juga koordinasikan dengan pimpinan terkait hal itu, karena secara aturan memang satu pintu ada di pimpinan terkait dengan surat menyurat. Tapi yang jelas itu tadi sikap kami, kita akan berada di pihak masyarakat sejauh memang masyarakat itu dirugikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota, itu jelas. Kami melihat memang Pemkot Malang tidak boleh terburu-buru terhadap kebijakan ini, karena juga dampaknya akan panjang ya. Jadi melihat permasalahan ini harus menyeluruh, harus holistik. Tadi juga disampaikan secara peta itu betul ada beberapa alternatif atau opsi jalan selain jalan tembus yang sekarang mau didorong untuk jalan tembus di Gria Santa RW 12. Ada jalan Candi Panggung, ada jalan Pisang Kipas. Yang itu ujungnya juga sama sebetulnya. Dan memang tadi ada dalam surat yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang itu kesannya memang memfasilitasi jalan tembus ini, memfasilitasi developer untuk bisa melewati itu. Nah, artinya kan kita juga harus melihat jangan hanya berpihak di satu sisi, tapi sisi dari masyarakat juga itu sangat penting. Kejadian RSUB, penolakan warga masyarakat RSUB tempo hari beberapa tahun yang lalu itu kan cukup luar biasa dinamika. Jangan sampai itu terjadi lagi. Artinya proses tahapan ini harus juga dilalui, dan tadi terlihat ada miss yang saya kira beberapa kali terjadi ya. Masalah di Belimbing itu juga gitu. Ada tahapan yang tidak dilalui. Jadi warga masyarakat tidak pernah diajak bicara sama sekali oleh pengembang. Jadi tiba-tiba undangan untuk sosialisasi. Kan tidak bisa seperti itu. Artinya harus bijak lah dalam menentukan kebijakan, khususnya yang terkait infrastruktur, dan itu dampaknya akan panjang. Kalau alasan kemacetan saya kira juga kurang tepat. Artinya kalau suhat itu tidak bisa kemudian kalau ada jalan tembus itu kemacetan bisa terurai, karena di situ ada jalan-jalan yang lain, termasuk di jalan Candi Panggung itu yang dari Permata Jingga kan juga diblokir tuh. Kenapa itu tidak dibuka? Artinya penjelasan itu harus ilmiah, harus objektif, harus ada kajiannya. Pak Dito, berarti dalam hal ini Komisi C menangkap Pemkot Malang jangan sampai tertumpangi penumpang gelap kayak gitu. Ya jangan terburu-buru, kemudian harus juga berimbang dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Malang terkait jalan tembus ini, jangan kemudian menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat. Karena itu sudah pernah terjadi perkara RSUB. Jangan sampai ini terjadi lagi, dan saya kira bisa jadi ada opsi-opsi yang lain
Karena tadi juga disampaikan tadi jalan dari panggung, jalan pisang kipas. Nanti ada opsi lain yang mungkin itu bisa dilakukan. Tapi di kali ini Komisi C menangkap ada penumpang gelap nggak? Sudah tahu Kalau nggak ada kami penumpang melihat suratnya, ya memang kesannya yang kami tangkap itu memfasilitasi Penumpang gelap itu? bukan penumpang gelap, Apa? memfasilitasi developer yang ingin Nah, itu kan numpangnya kan? ya, penumpang gelap itu kan beda kasus, lebih beda case. Tapi jangan kemudian hanya sepihak saja. Oh, gitu.